Station. Gimana siang ini kabarnya? Pastinya baik-baik aja dong. Tetap semangat buat yang lagi nonton dan dengerin podcast kita. Nah, di sini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih dengan dua narasumber kita nih. Kenalin ya, narasumber pertama adalah Dio Alfianto sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Dan satunya lagi Mbak Novida Astrid. Dia juga sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Ayo teman-teman sapa dulu dong. Hai. Halo. Hai guys. Udah pada siap belum nih untuk ngisi podcast kita nih? Sudah siap dong. Pasti seru banget dong pembahasannya kali ini. Jadi kita akan membahas dengan topik peran public relation pada lembaga pendidikan. Siapa dulu nih yang mau jelasin? Oke, Mas Dio dulu ya guys, kita dengerin. Silakan Mas Dio. Jadi kan tema kita pada hari ini sangat menarik gitu kan, tentang peran public relation pada lembaga pendidikan. Sebelumnya kan kita harus tahu dulu nih, apa sih public relation itu gitu kan. Jadi biar menyamakan persepsi. Nah, public relation itu kan berasal dari kata public dan relation, yaitu hubungan dengan publik gitu kan. Terus kaitannya dengan lembaga pendidikan gitu kan, bahwa lembaga pendidikan ini kemudian bagaimana cara lembaga pendidikan itu membangun hubungan dengan dua lingkungannya. Jadi di dalam lembaga berbeda dengan individu gitu kan. Ketika individu itu hanya berinteraksi dengan eksternalnya, tetapi lembaga itu berinteraksi dengan internal dan eksternal. Jadi dengan di dalam lembaganya sendiri dan kemudian di luar lembaganya itu. Jadi kita pengen menggali seberapa jauh sih peran public relation di dalam lembaga pendidikan, seperti itu. Ya benar banget dari yang dibilang Mas Dio tadi. Mungkin aku nambahin sedikit aja ya untuk dalam wawasan peran public relation dalam bidang pendidikan ini itu cakupan itu apa aja dan bagaimana posisi dalamnya kita. Terus selain itu apa aja yang bisa dicari tahu tentang public relation yang boleh. Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya gitu kan, bahwa hubungan yang dijalin di dalam lembaga pendidikan, khususnya tentang public relation itu tadi ada dua, yaitu terhadap interaksi dengan internalnya dan juga interaksi terhadap eksternalnya. Internalnya itu siapa ya? Orang-orang yang kemudian ada di dalam lembaga itu. Misalnya dalam lembaga pendidikan siapa ya? Para pengajar, kemudian para murid-muridnya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kemudian lembaga itu membangun sebuah hubungan atau interaksi dengan dengan internalnya itu sehingga terjalinlah interaksi yang baik. Jadi karena siswa-siswa tadi kemudian menjadi generasi penerus bangsa, kita harus cari nih tentang bagaimana agar mereka itu nyaman menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan. Selain itu lembaga pendidikan juga harus tahu apa sih kebutuhan kemudian internal mereka. Misal anak-anak ini ternyata butuh media pembelajaran yang lebih interaktif, ya kita sediakan dari jalinan interaksi tadi. Kemudian kalau kemudian hubungan eksternal itu kepada siapa? Ya kepada masyarakat di luar lembaga. Jadi biar masyarakat itu juga merasa dekat dengan lembaga pendidikan. Jadi misal ada sebuah sekolah nih di tengah masyarakat, jangan sampai kemudian lembaga pendidikan itu menjadi eksklusif dalam artian bahwa menjauhi diri dari masyarakat yang ada di sekitar mereka. Jadi ketika lembaga pendidikan punya kegiatan, ya kemudian merangkullah masyarakat yang ada di sekitar untuk ikut berpartisipasi. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Kalau dari saya mungkin dari perannya ya. Jadi seperti yang kita ketahui secara umum dalam sebuah organisasi public relation itu udah sebagai seperti tonggak gitu loh. Jadi public relation itu penting menurut saya gitu. Selain itu juga public relation ini kan berhubungan lah dengan humas gitu. Jadi di sini public relation itu cara gitu loh. Cara kita untuk menyampaikan bagaimana visi, misi, dan tujuan dari organisasi atau lembaga yang kita bawa atau bersangkutan dengan pendidikan seperti itu. Terus setelah kalian jelasin, gimana sih cara ngatasin pengelola lembaga tersebut buat ngerti pentingnya peranan humas itu sendiri? Oke.
untuk mengatasi supaya pengelola tahu gimana penting perannya humas di bidang ini, itu yang pertama menggunakan strategi ya. Strategi humas yang pertama adalah mendekatkan posisi humas dengan pimpinan lembaga. Nah, dengan tujuannya melakukan ini itu adalah supaya humas itu bisa tahu tentang apa saja pola perencanaan, pola perkembangan, dan juga visi misi bahkan hingga tujuannya dari organisasi atau lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua itu namanya humas. Humas itu kan pasti fungsinya untuk menyampaikan informasi tentang lembaga ataupun organisasi dari pendidikan kepada masyarakat luas ataupun kepada lembaga lain. Nah, di situ mereka menyampaikan pun tidak sewenang-wenang, jadi mereka juga membatasi. Terus yang ketiga, dengan cara pimpinan dari humas atau staf dari humas ini harus mengikuti rapat ataupun pertemuan dengan pemimpin. Kenapa? Karena dengan mereka ikut itu, mereka jadi tahu latar belakang dari tujuan, visi, misi, bahkan sampai pengelolaannya dari organisasi itu sendiri. Oke. Terus ini aku mau nanya ya kalau Mas Dio, peranan humas atau public relation ini di bidang pendidikan itu gimana sih peranannya tuh? Ya, jadi bagaimana sih peranan humas atau public relation di dalam lembaga pendidikan ya, Bang? Jadi seperti secara umum tuh sebenarnya bagaimana kemudian humas atau public relation itu membangun citra, membangun branding atau kemudian memframing agar lembaga pendidikan itu terlihat bagus, terlihat baik gitu kan di mata masyarakat. Jadi kita sampaikan visi misi yang ada di lembaga pendidikan kita seperti apa. Kita punya program-program apa, baik program untuk internal lembaga pendidikan itu sendiri atau kemudian untuk masyarakat. Cuman sekarang permasalahannya adalah lembaga pendidikan itu terlalu sering memfokuskan pada membangun citra atau branding gitu kan. Jadi berusaha untuk agar masyarakat tuh melihat bahwa wah, lembaga pendidikan ini bagus, lembaga pendidikan ini wah gitu kan. Tapi aksi nyatanya itu sangat minim, dalam artian bahwa impact-nya kepada masyarakat, program-program yang dibuat itu tidak terlihat di tengah masyarakat. Misalnya nih, lembaga pendidikan ngomong kalau kita mencetak generasi-generasi unggulan gitu kan. Bentuk unggulnya seperti apa kalau kemudian tidak punya impact ke dalam masyarakat secara umum. Maka dari itu, selain membangun citra atau branding tadi, seharusnya lembaga pendidikan berfokus pada bagaimana caranya lembaga pendidikan itu memberikan dampak yang luas kepada masyarakat melalui dengan program, baik dengan program-program maupun dari lulusan-lulusan lembaga pendidikan itu. Jadi lembaga pendidikan itu harus menyiapkan siswa-siswanya untuk kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat umum, seperti itu. Pindah mau nambahin nggak? Terus banget sih. Ini ya yang selanjutnya tuh aku juga mau nanya, Vida dulu ya ini jawabnya. Apa sih fungsi dan tujuan public relation di dalam bidang pendidikan? Oke. Fungsi dari public relation dalam bidang pendidikan itu yang pertama adalah menciptakan komunikasi atau relasi yang harmonis antara lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan lembaga pendidikan yang lain, kayak gitu. Terus selain itu juga untuk mengefektivitaskan dan mengefisiensikan implementasi kerja secara sukarela. Seperti itu sebenarnya. Kalau menurut Mas Dio nih, apaan? Oh ya, jadi seperti yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya juga gitu, terkait dengan public relation. Saya ingin mengajak kemudian kita kembalilah menggali lebih dasar tentang public relation itu. Public relation itu kan tidak lepas dari kita sebagai manusia, kemudian sebagai makhluk sosial gitu kan. Kemudian kita harus berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita, kemudian kita harus menjalin hubungan karena sejatinya manusia itu tidak bisa apa-apa tanpa orang lain gitu kan, secara sederhananya. Sama gitu kan, ketika kemudian secara kelembagaan, lembaga pendidikan itu tidak bisa berdiri secara sendiri tanpa adanya hubungan dari pihak eksternal baik dari lingkup pemerintahan yang menyediakan kurikulum, kemudian dari masyarakatnya untuk menyediakan berbagai bantuan di dalam program lembaga pendidikan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi bagaimana lembaga pendidikan itu harusnya melihat kembali gitu kan, bahwa tujuan utamanya dari public relation itu
bagaimana bisa merangkul gitu kan, merangkul kembali dari sektor-sektor yang ada di eksternalnya, sehingga terjalinlah interaksi yang kemudian simbiosis mutualisme, jadi sama-sama saling menguntungkan bagi lembaga pendidikan, menguntungkan bagi masyarakat, dan menguntungkan bagi siswanya sendiri dari lingkungan itu. Seperti itu sih mungkin kalau kaitannya dengan peran dari public relation. Terakhir nih aku mau nanya, apakah public relation itu dapat meningkatkan citra dari lembaga pendidikan itu sendiri? Boleh deh, siapa aja nih yang mau nanya? Mau nanya. Dulu, Mau ya. jawab. Untuk citra sendiri, sebenarnya kita bisa lihat dari pemimpin dari organisasi atau lembaga tersebut. Terus yang kedua juga kita bisa lihat dari nama lembaga ataupun nama organisasi itu udah menjual banget pasti kan kalau nama atau lembaga. Terus yang ketiga itu dari faktor-faktor lain sebenarnya. Nah, mungkin bisa dari kita lihat fasilitas yang tersedia di lembaga atau organisasi tersebut, dan juga dari anggotanya ataupun para karyawan yang ada di lembaga tersebut. Tuh sih. Kalau untuk secara kita lihat secara ini ya, secara fisik mungkin. Terus kalau misalkan untuk citranya sendiri, itu sebenarnya untuk mengembangkan itu ada 4 ruang ya, atau 4 cara yang bisa dipakai. Itu yang pertama adalah produk atau pengeluaran. Terus yang kedua ada social responsibility. Terus yang ketiga ada environment, dan yang keempat ada communication. Jadi menurutku citra itu bisa dibangun atas tanggung jawab bersama dari semua aspek yang ada di lembaga tersebut atau organisasi tersebut. Wah, banyak banget ya informasi yang bisa kita dapat dari narasumber-narasumber hebat ini. Semoga dengan bertambahnya wawasan kita bisa membangun image positif lembaga pendidikan di Indonesia ini. Selain dari sekian dari podcast hari ini, semoga bisa membantu para penonton untuk mendapatkan informasi tentang peranan public relation di lembaga pendidikan. Terima kasih sudah menonton. See you.